kuat, tak kuat, tak kuat. Eits, tunggu dulu. Easy Dash. Yes. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang lembaga kerjasama ekonomi internasional di bawah PBB. Langsung saja ke poin yang pertama. IMF atau International Monetary Fund. IMF juga disebut Dana Moneter Internasional yang berdiri pada tanggal 27 September 1945 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. IMF juga adalah lembaga keuangan internasional yang berada di bawah naungan PBB dengan didirikan untuk tujuan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka menjalankan tugas kelembagaannya, IMF memiliki usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, membantu negara-negara yang merasa pembayarannya tidak seimbang dan defisit dengan menyediakan dana pinjaman. Yang kedua, memberikan bantuan untuk memperluas perdagangan internasional. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam mengadakan sistem pembayaran bagi negara. Yang keempat, memberikan saran atau nasihat tentang kerjasama keuangan internasional. Adapun kegiatan utama IMF sebagai berikut. Yang pertama, membantu negara anggota mengatasi masalah yang berkaitan dengan neraca pembayaran. Yang kedua, memonitor kebijakan nilai tukar uang negara anggota. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi serta sumber daya manusia. Bantuan juga diberikan untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan makroekonomi serta perubahan struktural. Terima kasih. WTO atau World Trade Organization adalah organisasi yang internasional bertugas menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Selain itu juga organisasi ini memiliki otoritas atau kuasa untuk mengelola dan memelihara kesepakatan perdagangan bebas serta mengawasi berbagai praktek perdagangan dunia. Ini dia nih beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai salah satu anggota WTO. Mau tahu apa aja? Yang pertama, kesepakatan antar negara dapat ditangani secara konstruktif. Yang kedua, memudahkan perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, mendorong pengurangannya tarif seperti tarif pajak atau yang lainnya. Yang keempat, memberikan banyak pilihan. Yang kelima, mendorong pertumbuhannya ekonomi. Dan yang terakhir nih, mendorong perdagangan perjalanan lebih efisien. ILO, International Labour Organization. ILO atau International Labour Organization merupakan organisasi buruh internasional yang berdiri berdasarkan Traktat Versailles di tahun 1919. Organisasi ini juga merupakan badan di bawah naungan PBB pada tanggal 11 April 1949 dan berkedudukan di Jenewa atau Swiss. Tujuannya adalah untuk memperbaiki syarat dan kondisi kerja, mengatur standar upah internasional dan hak akan kewajiban buruh, serta meningkatkan kesejahteraan buruh. Prinsip yang digunakan ILO adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. D. IBRD IBRD International Bank Reconciliation
Institution and Development atau World Bank Dunia. IBRD atau Bank Dunia World Bank berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Adapun tujuan didirikannya IBRD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan kredit jangka panjang dan jangka pendek kepada negara-negara yang berkembang. Yang kedua, memberikan bantuan teknik secara cuma-cuma. Yang ketiga, membantu negara-negara dalam meningkatkan perdagangan internasional. FAO. FAO, Food and Agriculture Organization. FAO merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 Kanada. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memberikan bantuan pangan kepada negara yang terkena musibah kelaparan serta memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan makanan dan dunia dan produksi hasil dunia. FIFC. IFC atau International Payment Corporation merupakan lembaga keuangan yang menawarkan layanan investasi, konsultasi, dan pengelolaan aset untuk mendorong pengembangan sektor swasta di negara yang kurang berkembang. IFC termasuk bagian dari Bank Dunia. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 dan memiliki kantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Berdirinya IFC bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. UNCTAD. UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD atau Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB didirikan tahun 1964 di Jenewa, Swiss. UNCTAD merupakan forum khusus untuk membahas masalah perdagangan internasional. Tujuan UNCTAD adalah mengusahakan kemajuan kerjasama dan memperlancar perdagangan internasional dan pembangunan antara negara industri maju dengan negara yang sedang berkembang. UNDP. UNDP adalah United National Development Program. UNDP merupakan organisasi pembangunan yang berdiri pada bulan November 1965. Berdirinya UNDP bertujuan untuk memperlancar lembaga pembangunan seluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang berkembang. Berdirinya UNDP ini dilatar belakangi oleh kondisi yang menyedihkan di sejumlah negara miskin yang baru merdeka di awal 1960-an. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu upaya untuk membangun manusianya terlebih dahulu. Oleh karena itu, program-program UNDP lebih menitik beratkan kepada upaya pengurangan kemiskinan, memberantas buta huruf, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kerja sama teknologi antar negara industri dan non-industri. GATT. General Agreement on Trade and GATT merupakan organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan. Organisasi ini didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Adapun tujuan GATT adalah menghilangkan dan mengurangi rintangan-rintangan perdagangan nasional, khususnya tarif bea cukai tinggi yang sangat menghambat dan mempersulit ekspor impor atau antar negara. Dalam perkembangannya, badan ini diganti WTO menjadi WTO, World Trade Organization. Ada pertemuan di Maroko tanggal 15 April 1904 yang dihadiri 119 negara. Setelah keputusan pergantian tersebut pada tanggal 1 Januari 1995, WTO mulai resmi beroperasi. IDA. IDA International Development Association merupakan organisasi pembangunan internasional yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Berdirinya organisasi ini memiliki tujuan yaitu memberikan kredit, pinjaman untuk keperluan pembangunan, khususnya kepada negara-negara berkembang dengan syarat yang lunak dan bunga yang relatif murah.
UNIDO. UNIDO, United National Industrial Development Organization. UNIDO merupakan organisasi pembangunan industri di bawah naungan PBB yang berdiri pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, Austria. Berdirinya UNIDO ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang industri bagi negara-negara berkembang, antara lain dengan memberikan bantuan teknis, program-program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi, serta mendanai proyek-proyek di negara sedang berkembang untuk kesejahteraan jangka panjang. Perhatian utama UNIDO adalah membantu negara-negara untuk membangun perekonomian yang kuat dan menciptakan basis industri yang kokoh. Ompong mengerang rantau tugal mandar nyusah. Kuyo gundul kesana kesering ngampe kendul.